What's up, gengs? Balik lagi channel Nggak Jelas Gue, Palasian Channel. Di balik pintu special edition di Boy William yang ini main ke tempatnya Lesti, ya, ke Cianjur, kampung kelahiran sang bintang dangdut. Oke, kita nonton bareng aja. Ada 27 menit di sini, mudah-mudahan tidak ada copyright. Jangan lupa subscribe channel gue ini, sharing sama teman-teman lainnya. Channel yang Palasian Gaming juga akan di situ lagu-lagu, dan di sini banyak yang nobar ya. Ya, let's get it on. Seneng nih gue nih. Pas nonton audisi terakhir, grand final ya. Grand final ya. Bikin apa? Layar besar di sini. Nonton bareng di Lesti. desa, ya, di lapang desa. Wah, nonton di lapang desa. Aduh, happy banget tuh. Waktu kecil, Lesti anak yang cerewet, tapi selalu ceria dan memang bawel. Bawel. Oh, si Boy di footage-nya ada gini ya. Sekali waktu sekarang udah jadi artis ya, dianya bagus lah, alhamdulillah, bangga gitu saya. Gak sombong ya, gak lupa sama tanah kelahirannya. Di balik pintu Lesti Kejora. Wes. Kesannya kayak film itu deh. Hey guys, what's up? Welcome to a special edition of Di Balik Pintu. Jadi this time, gue mau ngajak kalian semua to the other side, wilayah on the map. Yang gue aja nggak tahu. Ayam Kejora. Poinnya gue nggak tahu di mana. The reason why I'm here is because our friend Lesti and Bilar ngundang kita ke sini. The moment I checked it on the map, dari rumah kita guys, 6,5 jam menuju 7 jam. Itu ibarat kata kalau kita naik pesawat, kita ini udah sampai di Korea, you guys. So this is somewhere that I've never been to. Kalau nggak ada tujuan ke sini, I probably would never come here. Tapi I'm curious to see what's there. Jadi awal mula cerita ini adalah kemarin gue main ke rumahnya Rizky Bilar dan Lesti yang ada di Jakarta. Terus mereka ngundang gue ke sini. They were telling me about their life stories, and that got me hooked. Dari jalanannya yang awalnya gede, tiba-tiba mengecil, sampai akhirnya mulai berbatu. We started filming this episode when the sun went down. And this Went down. Kita udah 5 kilo lagi mau sampai tempat Lesti, tapi ada perbaikan jalan nih. Dan kayak mobil nggak bisa turun ginian. Oh, sedan ya, ada sedannya. Gila. We are stuck. Perjalanan darat ini kita tempuh selama 7 jam. Bukan cuma karena jaraknya yang jauh, tapi juga karena medannya yang menantang. Gila, Curang, ya. berbatu, dan minim penerangan. Kita ini harus ekstra hati-hati. Halo Bapak, punten Pak, boleh nanya Pak, Bapak tahu Lesti Kejora? Ya, Betul, ini benar ya, ke rumah Lesti Kejora? Mohon benar. Tapi jalanannya memang seperti ini. ini ya takadi kita di corong. Jadi kalau mobil lewat mana ya Pak ya? Iya, lewat sini. Lewat jalanan ini juga? Iya. Punten, Pak, saya mau ke rumah Lesti Kejora tahu? Untungnya, gue bertemu penduduk lokal di sini dan berkenan untuk ditanya mengenai informasi tentang lokasi tujuan kita. Karena penasaran dengan jarak dan waktu tempuh untuk sampai ke tujuan, gue mencoba bertanya dengan mereka. Ternyata mereka bilang kalau jarak kita ini udah cukup dekat dan sebentar lagi akan sampai. Sementara si bapaknya udah terbiasa jalan kaki. Aman nggak RR? RR aman. Ngeri kali, weh. Serem ya. Itu ngapain di atas itu? Udah kayak mau nyalek itu di atas tuh. Anjing. Goblok. Finally, Anjing aja. kita sampai di tujuan. Ngelihat rumahnya dari jauh, gue udah seneng banget karena perjalanan ini cukup melelahkan. Wih, footage rumahnya, Okay. We're here, y'all. Kita udah sampai di rumahnya Bilar and Lesti. Let's go inside. Let's say hi. Come on. Permisi. Ternyata informasi yang kami dapat dari bapak di jalan tadi agak meleset. Sebelumnya, kami diberitahu kalau jaraknya sudah tidak jauh lagi. Tapi nangkep ternyata burung kami elang. baru sampai 1 jam Nangkep burung elang si bapaknya tadi, lihat deh. Gue dan seluruh tim disambut hangat oleh Lesti dan Bilar.
Setelah melewati jalan yang panjang tadi, hidangan ini cukup membuat gue berenergi lagi. Kita akhirnya sampai di Cianjur Selatan juga. Gila, kayak di suatu tempat kecil tuh ada rumah mewah gitu, aneh semua gitu tuh ya. yang tinggal tuh keluargamu. Iya, Beneran ini semua keluarga kamu kenal pokoknya ini ini tuh ya ada keluarga jauh gitu lah pokoknya. semua. Ini apa? Jadi yang bangun ini siapa? Kamu apa Bilar? Ini rumah? Dia yang bangun. Oh, kamu bangunin? Ini pokoknya proses membangunnya tuh bener-bener yang pas kita awal ketemu aja. Buat orang tua kamu waktu itu awalnya? Ya buat kita kalau pas lagi pulang. semula. Karena kan mama sama bapak kan udah nggak tinggal di sini. Di Jakarta. Aslinya segede apa? Maksudnya segede apa? Ya Allah kak, bilik rumahnya tuh bilik. Bilik kakak tahu nggak bilik? Tahu. Bilik, iya bilik. Beneran kayak bilik. Kayak gitu. Oh, Gue bener, semakin anyaman takjub bambu. dengan perjuangan Lesti bisa sampai. Iya di sih, titik gue juga ini. jadi takjub sih dengan Dari rumah yang awalnya jaraknya hanya itu. bilik kecil sampai sekarang bisa jadi bangunan yang cukup mewah seperti di kota besar. Pagi ini gue bangun lebih pagi untuk menikmati udara segar yang gue nggak bisa dapetin di kota besar. Luar Ada biasa satu ya. hal yang menjadi perhatian gue sejak tadi, Puskesmas. yaitu patokan dari rumah Lesti di maps yang berupa sebuah warung mie ayam. Karena semalam warung ini udah tutup dan gelap, gue belum sempat tanya-tanya atau mampir ke sana. Gue penasaran kenapa warung mie ayam ini melekat dengan sosok Lesti Buset, Kejora. mie ayam sini yang beli berarti produksi itu doang ya? Kan dia tuh kayak terisolate gitu kan. Halo, permisi. Halo Ibu, terima Oh, mie kasih. ayamnya berarti pakai Iya, mie. sama. Jadi ini mie ayam terkenalnya di sini nih ya. Iya, Mie ayam Lesti Kejora. iya, Aku kalau ke sini ngeliat di peta, Bu, iya, tulisannya mie ayam Kejora. Lesti Kejora. iya. Ya aku bingung nih, yang benar yang mana, rumahnya itu di sini atau ini cuma toko mie ayam gitu. Ternyata rumahnya di seberang toko mie ayam ya. Oh, pasti Iya. seberang-seberang Jadi ya. mie ayam punya siapa Ibu? Ini punya saya dulunya kakak saya yang jualan, mamanya Dedek. Mamanya Dede yang jualan. Iya. Baru mamanya pertama Dede itu. Lesti, mamanya gantiin Lesti. sama saya. Oh gitu. Iya, Dede waktu dari kecil sama Ibu deket gak? iya. Setelah bibinya. Ya pas waktu Dede mau lahir gitu. Saya Gitu. saya yang nungguin itu. Makanya yang tahu lahirin Dede itu jam sampai tangganya saya tahu. Tanggal sampai jamnya. Jam berapa dan tanggal Jam 9 pagi. Tanggal 5 Agustus. Seperti keluarga lainnya, rasa rindu itu pasti ada ketika salah satu anggota harus pergi merantau. Apalagi kalau komunikasinya terbatas. Tapi justru karena itulah setiap kabar jadi sangat berarti. Suka kangen gak sama Lesti? Ya begitulah kalau ada nelpon dianya suka kangen, kalau nggak ada kan Dikangenin. saya nggak punya nomornya. Iya, minta dong. Ya, Ibu kenapa gak punya nomor Dede? karena banyak yang minta Oh nomornya. iya sih. Makanya saya nggak di save nomornya. Betul, Kalau ada betul. nelpon langsung diangkat, kalau nggak ada ya udah nggak di save nomornya gitu. Soalnya banyak yang minta. Saya gimana ya kalau nggak dikasih gimana? Kalau dikasih gimana? Makanya nggak di save aja nomornya. Serba salah ya? Iya, serba salah. Iya. Lesti beruntung punya keluarga yang sangat pengertian. Bibinya bahkan menjaga Luar nomor biasa. pribadi Padahal Lesti sebenarnya dengan di save, baik. cuman Bukan dengan nama karena orang ingin lain. memanfaatkan ketenaran sang ponakan. Cuman dia bilang tapi di sini karena nggak ingin di save deh. melindunginya dengan caranya sendiri. Perjalanan gua lanjutkan ke beberapa spot di lingkungan ini untuk mendapatkan informasi mengenai Lesti di masa dulu. Halo Ibu. Halo. Halo. Tetangganya Lesti. Iya, tetangganya. Masih saudara? Masih saudara. Oh. Bu izin kalau aku ke sana boleh ngobrol-ngobrol? Boleh, silakan. Ini Bol William kan? Iya, Ayo, halo. selamat datang. Terima Di kasih. kampung Bagus sekali Kawayan. drone-nya. Pemandangannya Dulu bagus Lesti, banget. Sebelum jadi orang terkenal seperti sekarang, anaknya seperti apa sih? Ceria. Ya. Dede ceria, rame, sopan. Sekarang ngeliat Lesti seperti sekarang bagaimana, Wak? Alhamdulillah. Masih kalau ketemu suka nyapa, wah mau kemana gitu nanya-nanya. Kesini kadang ke tetangga. Jadi semua kalau di kampung ini semua Ya, saudaraan? Semua saudaraan. Jadi berkaitan satu sama lain. Jadi ada yang dari neneknya, ada yang dari kakeknya di sini. Iya, iya. Jadi gabung. Bener ya katanya Lesti itu dulu biduan. Iya. Dari kecil, dari usia SD kelas 2.
Dia kan suka jadi biduan di nikahan dulu. Nikahan. Nikahan Kalau orang ada sini. Mentalnya berarti udah ada teruji yang nyanyi di depan nikahan, orang banyak ya. pasti yang Gila. dipanggilnya Dede Lesti. Hebat ya. Dulu mah bukan dangdut ya, Sunda nyanyinya. Ceritanya Dede Lesti tiba-tiba ke Jakarta tuh gimana sih? Maksudnya kalian tetangga pada tahu nggak? Waduh ini Dede Lesti lagi mau ke Jakarta, lagi mau Kalau mempertaruhkan. saya tuh kurang tahu ya, soalnya lagi kerja. Pas ada berita dari kampung katanya Lesti ikutan audisi, lihat katanya di Indosiar. Saya langsung buka, oh iya Dede Lesti di Indosiar gitu. Gila, Iya, yang bangga kaget. sekampung-kampung ya. Iya bangga, bener bangga. Dari kampung ke Jakarta, jadi artis terkenal sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga goyangnya. bertahan. Pas nonton audisi terakhir, Nonton, Grand pakai G, Final ya, nonton. Kita bikin layar besar di sini, nonton bareng di desa, di lapang desa. Seriusan? Iya. Semua pada datang? Semua. Layar besar, nonton Berarti pas bareng. pengumuman Itu rasanya gimana waktu sebelum pengumuman? Siapakah pemenang? Kalian semua Deg-degan. Saya juga deg-degan. deg-degan banget itu. Deg-degan, takutnya gak menang gitu. Setelah mengobrol cukup Kayak meme. panjang, tim gua mendapatkan informasi kalau Lesti udah siap, ready to explore, dan nunjukin tempat-tempat bersejarah dia di kampung kelahirannya ini. Gua pun kembali ke rumah untuk menjemput Lesti dan siap untuk mendengar cerita darinya. Gila, kampungmu tuh enak banget ya. Gila itu pohonnya. Aduh, kalau kesini tuh udah males cepet-cepet pulang karena pertama jalannya, Iya. kedua ya karena memang suasananya kayak gini Kak, emang bener-bener bikin tenang. Kayak Iya ini sih. jauh dari keramaian. Iya, Jauh, hiruk pikuk kayak tuh enggak. rasanya tuh jauh dari infotainment, jauh dari gosip orang. Kita cuma kayak di tengah-tengah alam. Iya udah nikmatin aja, nikmatin hidup. Iya. Gila ya, lihat nih. Kita ngeliat kesini aja udah bagus banget. Ini dulu mah lebih asri lagi Kak. Oh ya? Mantap. Jadi sekolah jalan sini. Kalau SD Iya. kan di sini. Orang-orang sini semua kalau ngeliat kamu minta foto atau biasa aja? Biasa aja. Coba. Halo. Mangga. Iya bener, biasa aja. Enak ya? Kayak gitu. Iya bener. Enak ya kamu kalau di sini berarti ya nggak kayak kamu di kota-kota lain lagi nyanyi, kamu dikerumunin orang. Kafe, Sini kamu malah merasa lagi jalan jadi orang biasa dikerumunin. lagi. Ya pulang Kak. Kalau kesini tuh bener-bener pulang. Happy nggak kamu kalau Seneng, dapat Kak. treatment seperti itu? Seneng banget. Iya ya. Iya seneng banget karena memang dari dulu dari kecil memang biasa begitu di sini. Iya. Beda sama kalau orang yang nggak kenal kamu dari kecil, mungkin ngelihat kamu tuh Lesti superstar. Tapi di sini tuh Lesti adiknya. Iya, ya emang karena lahir karena besar di sini kan jadi emang udah tahu, udah kayak biasa aja. Oh ini udah sampai sekolahmu. Ini SD dari di sini tapi SD sekolah Negeri udah bagus Cikangkareng. banget. Dua. SD Negeri Cikangkareng 2. Wow. Ini ada berapa kelas deh? Ini ruang perpustakaan. Nggak tahu ya sekarang ini masih ruang perpustakaan apa bukan yang sebelah sini dulu Coba sih lihat yuk. perpustakaan sama ruang kesenian yang sebelah sini. Oh ya? Kak, dulu ini tempat sampah gede banget di sini. Oh ini dulu sampah di sini. Iya, tempat Sekarang sampah di sini. jadi apa? Oh jadi ruangan. Ya Allah. Apa yang berubah di sini, Dek? Maksudnya ini semua masih sama nggak? Layoutnya emang seperti ini? Iya, layoutnya sama, cuman ada tambahan bangunan ini Kak. Ini panggung ini kan? Ini, iya. Dulu ini perpustakaan. Perpustakaan sama ruang kesenian, ada alat musik. Oh dulu kamu kalau Gue SD di nyanyi, kota semua juga di nggak sini. ada gitu. Iya, di sini SD negeri latihan. gue nggak ada ruang Selagi perpustakaan. Lesti bernostalgia Ruang perpustakaan dengan ada. pengalamannya, Tapi ruang gua seni nggak menyempatkan ada. untuk mewawancara salah seorang guru yang pernah mengajar Lesti Masih guru di dulu sini. sekolah Luar ini. biasa. Nama saya Lulum Nur Aini. Kepala Dulu sekolah. Ketika Lesti kelas 2, saya gurunya di sini. Kangen nggak? Kangen banget. Kelasmu yang mana? Ini dulu kelas 1. Maju-maju biasanya. Kelas 2, kelas 3 sampai Iya. yang paling ujung. Ini kelas 4 jadi di sini. Kamu kalau nongkrong dulu di mana? Kalau sama anak-anak bocah? Tergantung kalau pas lagi kelas 3 di belakang situ. Kalau pas lagi kelas 5, kelas 4 di situ, di belakangnya. Kelas 5 kan jadi kelasnya ini, di situ biasanya. Lagi sekolah juga, dia suka manggung, yaitu manggung di luar, ya tentunya dangdut. Kalau kaitannya dengan sekolah, Izin ya? kami hanya mengajarkan itu tadi, Pupu. pupu, kawih, dan solo. Jalanannya itu apa, memang jenis tidak musik Sunda semudah gitu? Yang kita kira, yakin saya tahu perjalanannya seperti apa. Dulu ya waktu kamu Pucung. sekolah ya? Iya. Kamu tuh anak pintar nggak?
Enggak. Cuma memang Dede tuh tipenya yang kalau di sekolah ya biar kelihatan pinter lah gitu. Deketin guru, terus banyak tanya. Kayak PR juga sosonanya ada PR nggak Pak? Ini biar terkesan dia, ini anak rajin banget. Tolol juga itu sebenarnya. Tapi dia pintar dari awal udah berpolitik ya. Ya kami memaklumi, silakan saja. Hanya ketika kembali ke sekolah pasti kasih tugas yang kemarin dia nggak bisa ikut. Setelah mendengar berbagai cerita mengenai Lesti di sekolah ini, Lesti ngajak gue untuk mengunjungi warung di mana dulu ia sering jajan di sana semasa sekolah. Jadi ini warung depan sekolahmu nih? Iya. Jadi Dede kalau jajan sekolah sama si A, Dede kan satu sekolah ya sama kakak Dede. Iya. Jajannya di sini. Kalau Dede nggak punya uang, bilangnya gini ke bahasa Sundanya. Ini Nanda kela. Nanti dibayarnya dicatat catatannya ke mama. Gitu. Ngutang dulu. Oh. Kadang masuk disuruh ini aja Dede disuruh ngambil sama ini. Jajanan kayak gua dulu juga ke warung sebelah gua ngambil dulu. Oh gitu. TikTok ada apa? kan TikTok Nin? Ada ini Kak. Oh ini jajanan Dede. TikTok lihat dong. TikTok tuh ini apa? Kacang. Sukro kencur. Oh ya. Tuh. Nin beli ya Nin. Nin. Mau ya? Beli Nin. TikTok. Ini makanan kesukaan Dede biasa Dede jajan. Apalagi ya kok Dede jajan teh? Itu ada balon karet tuh. Permen, Yupi. Kamu apa Yupi? TikTok, Beng Beng. Fakta unik yang gue dapat selama di sini adalah ternyata hampir semua orang di desa ini masih punya garis keluarga. Keluarga besar berarti. Salah satunya Nin, yang merupakan keluarga yang dulu sering mengajarkan Lesti mengenai ilmu agama. Sekaligus juga pemilik dari warung tersebut. Jadi itu Nin, guru ngaji kamu? Nin Uyo guru ngaji. Baik ya tapi sama kamu? Baik banget, sayang banget sama Dede. Jadi Nin sama Aki Ajan itu adiknya Aki, bapaknya Mama. Oh, masih keluarga juga? Iya. Oh itu keluarga. Salah satu yang kurang setuju kali ya. Kalau Dede jadi penyanyi dangdut. Kenapa? Karena pengen sama belajar. Aki kan guru ngaji, jadi maksudnya kata Aki tuh waktu itu bilang suara Dede kan bagus. Yang ngaji aja. Alangkah bagusnya kalau Dede bisa memanfaatkan suara bagus Dede itu untuk hal-hal yang baik. Dia jadi kori, gitu. Tapi sekarang mereka gimana ngelihat kamu udah jadi penyanyi dangdut? Oh enggak, dari dulu aja pas Dede udah jalan, Dede jadi penyanyi di sini. Ya nggak apa-apa. Udah boleh ya selagi Dede harus tetap agama, ngaji, jangan lupa sholat gitu. Nggak boleh tinggal. Sampai sekarang nggak lupa kan? Enggak dong. Cakep. Nih kita lewat lagi rumah kamu nih ya. Dulu kan nggak mungkin beginilah ya. Enggak. Hah? Enggak gini. Jauh. Jauh banget, bener-bener yang tanggung gitu loh rumah. Sekarang di sini rumah paling gede yang mana dong? Inilah. Banyak, banyak rumah yang gede Kak. Oh banyak juga Tadi pagi penduduknya. aku makan di sini loh. Gimana? Mie ayam Ini ini? mie ayam kamu. Ayam kampung. Enak loh. Enak. Iya, tapi dia masaknya mie-nya di dalam plastiknya dicemplungin ke dalam. Itu. Biar airnya nggak kotor. Nah, Bibi berarti masih begitu masaknya. Oh gitu. Tapi harusnya gimana? Harusnya dilepas. Harusnya dikeluarin dulu dari plastik, masukin ke dalam kan? Karena kan mau bagaimanapun itu kan plastik ya. Iya. Plastik dimasak gimana sih? Tapi aku kira mungkin itu Nggak mungkin, nggak ada rasa. Dulu rumah kamu kayak yang mana? Hah, kayak begini? Menyedihkan lagi tapi ya bilik kayak gini nggak bilik. Dalamnya ada apa aja itu kalau kayak gitu? Masuk. Kamar berapa? Dapur. Kamar 2. Kamar 2. Ya, tapi ya namanya kamar bilik ya bisa buat umpet-umpetan aja. Oh gitu. Ada dapurnya. Ada. Dapurnya pakai tungku. Oh, untuk masak. Ilona. Pakai tungku. Wow. Ingat-ingat masa lu kayak sedih gak kayak? Ya sedihnya dikala itu ya pengen rasanya memperbaiki perekonomian keluarga gitu. Tapi ya dinikmatin aja Kak. Itu kan namanya proses hidup ya. Satu kata yang langsung muncul di kepala gue, pejuang. Fighter. Lesti udah lewatin begitu banyak hal. Dan sekarang dia ada di puncak. Dia ini bukti nyata dari born as nobody, tetapi rising to be somebody. Orang-orang di sini ya, waktu kamu berangkat ke Jakarta audisi, Ya. mereka tahu nggak apa kamu diam-diam? Mereka taunya begitu Dede udah, karena Dede nggak mau gembar-gembor dulu takut nggak lolos. Malu. Iya kan? Jadi
mereka tuh taunya Dede udah ada tayangannya, udah tampil. Oh. Tampil audisi. Jadi udah ada tampil audisi, baru mereka tahu. Kamu yang ngomong, guys, lihat aku apa mereka yang jadi sendiri. Tayangannya kan waktu itu emang rata-rata di sini Indosiar. Jadi udah Oh, pada iya. udah pada pas begitu nonton lah, Dede ikut audisi. Pada dangdut, Nah, pas pada nonton dangdut di situ. Jadi nggak usah dikasih tahu juga tahu sendiri. Nanti nonton gitu. Kampung ini tuh nonton ada akademi. Iya, Emang mereka semua nontonnya itu? nontonnya Indosiar. Iyalah, hiburan Indonesia asli Kita weh ngobrol banyak dangdut. sepanjang jalan. Lesti cerita tentang kehidupannya sebelum dikenal sebagai Lesti Kejora. Sampai akhirnya kita lewat rumah salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya, yaitu guru matematikanya. Kita sempetin buat ngobrol sebentar dengan beliau. Momen berharga yang gak boleh dilewatkan. Bapak, Iya, Assalamualaikum. Dede. Waalaikumsalam. Waktu. ngawagel. Sawiyo. Halo Pak, Oh, Boy. Sawiyo. Ya, ya. Dia boleh. anaknya gimana waktu SMP? Bandel nggak? Ah enggak, dia emang enggak bandel. Baik. Bagus, Pak. Kalau Gurunya boleh gitu. saya bilangin. Itu suara waktu airnya enak dulu banget dia sih. Itu kan masih anak-anakan waktu Iya. dulu. Jadi karena memang dia itu punya talenta itu, jadi suka manggung ke sana ke sini. Jadi jarang kan, gitu jarang ketemu. Maksudnya jarang masuk sekolah. Itu Banyak aja. izin. Iya. Banyak bolos. Itu Makanya aja, nggak mungkin dia nggak mulut bandel, pinter. Paul itu memang baik, Tapi sosok karena pinter memang katanya. dia juga baik. Cuman kan kalau saya seorang guru waktu dulu itu suka kalau misalkan nggak ada ini kemana itu aja paling yang jadi itu mah karena memang seringnya tidak ada gitu. Iya Pak, paham kok Pak. Emang males Pak ya. Tapi memang Dede dulu Tapi memang sekolah. pinter sih dia. Anaknya pinter ya? Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Pernah kepikiran nggak ngelihat dia enggak. dulu dia bakal jadi Lesti Kejora yang satu negara tahu sekarang? Nggak kepikiran itu dulu mah. Karena tahu gitu. kecilnya kan emang Iya. Dede tinggal di sini, jadi Iya, Bapak memang tahu. tinggal. Iya. Dia- Kaget dong ngelihat dia sekarang. Ya iya kalau dulu waktu kagetnya waktu berangkat awal naik aja begitu. Jadi sangat kagum begitu juga gitu kan. Itu aja. Kalau ya sekarang ya udah pada tahu gitu. Iya. Bangga nggak Bapak? Alhamdulillah bangga sekali. Masya Allah. Dulu kamu inget Pak Guru orangnya kayak gimana dulu? Galak gak? Bukan galak, tegas. Hah? Jadi Bapak Masa? tuh, ya Masa? sama siapa dulu, Sekarang aja kalau bilang anaknya- tegas. anaknya Dulu nggak galak bisa tuh si dibilangin, Bapak. Muridnya nggak bisa dibilangin. Mas Eta tuh ngomong Kamu gitu. Nggak Cina mah aing galak. Cuman Dede pernah ditanya, ya bukan ditanya, dibilangin bahwa tetap prioritas pendidikan nggak boleh lupa. Ya Dede punya bakat yang harus dikembangkan, tapi sekolah jangan ditinggalin. Gitu. Itu yang selalu Dede ingat pesannya Pak Ujang. Sambil begini, Ngomong. Ade tong hilap gitu. Jangan Ya, lupa itu kan sekolah. dengan bahasa daerah. Iya. Tong hilap gitu. jangan lupa. Jadi Mau tahu nggak kenapa Bapak tuh ngomong gitu ke kamu? Karena kamu tuh bolos. Masa depannya nggak kelihatan kata si Bapak. Dan ini kan ibarat kata kita tuh kayak di pelosok banget ya. Iya. Ya kan jauh dari Oh, sini mana-mana. mah aspal. Orang kalau sakit, misalnya ada orang hamil deh mau ngelahirin kemana kalau di Kan tempat ada ini? bidan dan kebetulan bidannya itu Ibu Haji Rosi itu udah kayak orang tua Dede sendiri. Oh gitu. Jadi orang Ada sini mantri. tuh kalau mau ngelahirin, Bangga. Iya, orang sini kalau ngelahirin tuh Oh, ke bidan bagus. semua. iya. Tempatnya. Tapi Dede kan baru pulang lagi. Ternyata udah ada dokter, alhamdulillah. Yang ini. Oh. Tadinya nggak ada dokter nih. Belum. Seru ya? Seru banget. Ada Pertamini. Look at that. Lihat dong. Curugnya bagus banget. Curug Aki Toto. Iya, lucu lagi pom bensinnya begini. Ini pom bensin buat orang isi motor kan? Mobil juga. Motor mobil. Oh, motor mobil. Dulu pas Dede di sini mah belum ada ini. Dulu belum ada apa-apa. Belum. Kamu dulu masih- tuh hiburannya masih di sini apaan ketengan. sih? Di sini tuh orang ngapain aja gitu kalau nongkrong? Banyak Kak, Iya. salah satunya ya kalau pas lagi ngubek ikan, ya itu hiburannya juga. Ngubek ikan? Ngubek ikan. Apa itu ngubek ikan? Ini rame nih. Apa Ada nggak sih? ngubek ikan? Bahasa Indonesianya turun ke baloknya, turun ke Kolam. emangnya. Yuk, Yuk. Asik. Ada. Mumpung lagi di desa, gue pengen banget nyobain salah satu hiburan masyarakat di sini. Nangkep ikan langsung dari tambaknya.
Jujur, gue excited banget. Tapi gue juga agak takut. Pegang ikannya. Karena baru pertama kali nyoba. Ini maksudmu? Iya, Ini empangnya? ini empangnya. Tapi dulu Terus ngapain? Kita nangkap ikan gitu? Tapi dulu mah ini teh pemancingan. Oh gitu? Iya kan? Iya. Dulu mah pemancingan. Ini rame banget. Iya, udah lama Dede nggak pulang. Jadi semua pada mau ketemu kamu nih sekarang ya? Nggak tahu Kita juga. semua lah ya. Lah, mana Seru ya? Bilar kita ajak dia mancing? Alah sayang. Bilang udah mode Ternyata ini seru banget. kampung Rizky mode Bilar on gitu. bahkan bikin mini kompetisi untuk warga-warga di kampung Oh, iya. ini. Garuk Siapa yang paling pantat. banyak nangkap ikan, menang. Dan dikasih duit langsung sama timnya Rizky Bilar. Dan Bilar sih Tiffo, kalau urusan duit gua bagi-bagi berhasil duit. dapat 1. Well, bukan gua sih, tim gue yang dapat 1. Tapi nggak apa-apa, tujuannya untuk having fun. Setelah itu kita main volley bareng warga. Volley gue udah Gua lihat. kira cuma buat having fun. Tapi ternyata mereka ini jago semua. Akhirnya suasananya jadi kompetitif tapi seru. Di sini gue bisa lihat bahwa memang hiburan di sini itu nggak begitu banyak. Tapi Maka mereka menggunakan apapun yang ada di sekitar mereka untuk menjadi hiburan. The simple life is sometimes a better life. yes, simple Gak life is terasa better life. hari mulai gelap, Betul. kita pun kembali ke rumah. Betul. Habis pegel ya. Tadi nggak pemanasan soalnya kita. Ini tangan-tangan gue lihat gak? Tuh, apa? Kayaknya udah mau iklan deh ini. Bengkak. Mungkin megang seharusnya megang gimana sih volley guys? Enggak. Begini kan? Bener kan? Begini. Tapi seru loh, enak ya hari ini ya. Seru Happy banget. banget. I'm so happy. Happy banget. Tinggi ya? Gue yang happy banget. Bener ya, menikmati, enjoy ya. Banget gue ngeliatin satu kampung ini. Gue ngobrol sama semua tetangga lu. Sama guru-guru juga udah ngobrol. Tapi setidaknya ya sekarang aku tahu ya ceritamu. Dan ini orang yang lagi nonton nih nggak bisa ngatain ceritanya dibuat-buat. Semua ceritanya ini semua benar karena saksi mata sendiri dan semuanya ada di kamera. Tapi jadi happy tau gak? Gue jadi lebih kenal lu berdua. Apalagi kita tadi malam kita pas Kamera off-cam, mati. kita ngobrol banyak, kita diskusi. Seru ya? Bisnis dapat Terus apa namanya? Banyak dapat insight juga ya, insight positif dari Bang Boy ya. Alah, sama-sama lah. Gue gak mau pulang jujur malas. Sini lagi nih kapan-kapannya. Mau. Of course. Happy-happy terus berdua. Apalagi bentar lagi mau di itu ya dicorkannya sama si Ramzi. Berdua kalian orang baik. Masya Allah. Ya kan, udah dijamu kita satu tim di sini. Thank you banget. Salam buat nyokap, salam buat bokap ya. Dan perjalanan gue di sini pun berakhir. Sehari Walaupun gue di sini cuma Oh, satu iya, hari, sehari. gue dapet banyak banget pelajaran Padat dan soalnya. pengalaman berharga. Siapa sangka di desa terpencil yang gue tempuh selama 7 jam ini bisa lahir seorang superstar yang dikenal sama satu negara. Apa? Banyak negara Gue malah. belajar satu hal Sampai penting Arab dari Saudi, perjalanan ini. Malaysia. Asal-usul bukanlah takdir, Yes. tapi usaha dan tekadlah yang menentukan akhir. Asal usul adalah Kisah hidup Lesti takdir. Kejora semoga bisa menyadarkan kita semua bahwa kondisi kita hari ini bukan akhir dari segalanya. Semua bisa berubah selama kita berani berusaha. Karena mimpi bukan milik mereka yang lahir di tempat tinggi, tapi milik mereka yang berani melangkah. Yes. Meskipun Betul. dari titik paling rendah. Hebat Ya, inspiratif story dari kisah seorang Lesti Kejora. Mimpi bukanlah milik dari orang yang lahir tempat tinggi, tapi dari orang yang berani melangkah. Luar biasa. Ya itulah Lesti Kejora yang selama ini kita idolakan karena suaranya yang bagus dan luar biasa, dan kita lebih kenal lagi setelah ternyata perjalanan itu memang, kalau dulu kan bilangnya perjalanannya nggak mudah lah ya, ikut audisi sana sini kan kita nggak tahu ya, tapi begitu kita lihat perjalanan realnya gitu, maksudnya tuh yang bener-bener namanya perjalanan jalannya itu tuh gak mudah aja, kita udah anjir sesadis itu gitu, rupanya seberat itu perjuangannya. Nah sekarang kita tahu sih. Thank you Boy William sudah memberi insight bagus tentang seorang Lesti Kejora dan perjuangannya di kita. Jangan lupa subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, sharing sama teman-teman lainnya. Kalau yang mampir juga sini, channel Nggak Jelas Gua Palasian channel. Ilona, bye. Bye.